Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil presentasi kami pada PPT berikut mengenai evaluasi proyek. Apa itu evaluasi proyek? Evaluasi proyek merupakan tahap penilaian. Evaluasi atau penilaian yang telah dilakukan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan atau input bagi rencana proyek yang akan datang. Evaluasi biasanya dilakukan oleh tim antar disiplin ilmu. Mengadakan evaluasi tidak mesti pada akhir proyek, tetapi dapat dilakukan pada saat proyek sedang berjalan. Dari suatu evaluasi, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang telah dipertimbangkan secara cermat tentang bagaimana dapat meningkatkan ketepatan dari setiap aspek dalam suatu proyek. Tujuan dari evaluasi proyek adalah untuk mengetahui apakah suatu proyek dapat dilaksanakan dengan berhasil, sehingga dapat menghindari keterlanjuran investasi modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Hal-hal yang perlu diketahui dalam evaluasi proyek. Yang pertama, ruang lingkup kegiatan proyek, yakni pada bidang-bidang apa saja proyek akan beroperasi. Yang kedua, cara kegiatan proyek dilakukan, yakni apakah proyek akan ditangani sendiri atau ditangani juga oleh beberapa pihak lain. Yang ketiga, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek, yakni mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang keempat, sarana yang diperlukan oleh proyek, menyangkut bukan hanya kebutuhan seperti material, tenaga kerja, dan sebagainya, tetapi juga fasilitas-fasilitas pendukung seperti jalan raya, transportasi. Yang kelima, hasil kegiatan proyek. Hasil kegiatan proyek tersebut serta biaya-biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil. Yang keenam, akibat-akibat. Maksudnya yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya proyek. Yang ketujuh, langkah-langkah. Maksudnya seperti rencana untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatan tersebut. Perbedaan intensitas evaluasi proyek. Beberapa faktor menentukan intensitas studi evaluasi proyek. Yang pertama, besarnya dana yang ditanamkan. Semakin besar dana yang ditanamkan, intensitas studi akan semakin meningkat. Yang kedua, tingkat ketidakpastian proyek. Semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan, biaya, aliran kas, dan lain-lain, maka biasanya studi evaluasi proyek akan semakin hati-hati. Dan yang terakhir, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek. Semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhi proyek, semakin hati-hati dan mendalam studi evaluasi proyek. Terima kasih. Lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek. Perlu diketahui bahwa kegagalan proyek dapat merugikan investor, pihak penyedia pembiayaan, pemerintah. Oleh karena itu, mereka adalah lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek tersebut. 1. Pemilik proyek, investor, dan calon mitra usaha akan memperhatikan prospek usaha, yakni tingkat keuntungan yang diharapkan beserta tingkat risiko investasi. Biasanya, semakin tinggi tingkat keuntungan diiringi dengan semakin tinggi risiko. 2. Pihak penyedia pembiayaan.
bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, underwriter, bila melalui bursa efek, lembaga kredit ekspor barang modal, dan lembaga donor yang mungkin ikut membiayai proyek. Memperhatikan segi keamanan dana mereka pinjamkan, karena mereka mengharapkan agar bunga dan angsuran pokok pinjaman dapat dibayarkan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, mereka akan memperhatikan pola aliran dana selama jangka waktu pinjaman. 3. Pemerintah berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan. 2 jenis evaluasi kelayakan. Untuk meminimalkan biaya dan efektivitas, kegiatan evaluasi kelayakan proyek dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, evaluasi pendahuluan. Tujuan evaluasi pendahuluan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis, critical factor, yang dapat menghambat jalannya operasi bisnis proyek yang akan dibangun. Kemungkinan keputusan dari tahap ini adalah pembatalan rencana investasi, revisi rencana investasi, meneruskan evaluasi rencana investasi proyek ke tahap berikutnya, yakni studi kelayakan proyek. 2. Evaluasi kelayakan proyek. Fokus utama studi kelayakan proyek paling sedikit terpusat pada 4 aspek. 1. Aspek pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan proyek. 2. Aspek produksi, teknis dan teknologis. 3. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Serta keempat, aspek keuangan dan ekonomi. Tahapan-tahapan evaluasi proyek. Evaluasi proyek dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, tahap penemuan ide. Yang kedua, tahapan penelitian dimulai dengan mengumpulkan data. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang keempat, tahap pengurutan usulan yang layak. Yang kelima, tahap rencana pelaksanaan. Dan yang keenam, tahapan pelaksanaan. Desain studi kelayakan dan aspek-aspek evaluasi proyek. Suatu aspek mungkin terkait dengan aspek lainnya dalam evaluasi proyek. Misalnya, yang pertama, aspek pemasaran membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar dan persaingan, serta aspek-aspek lingkungan. Yang kedua, aspek manajemen akan membutuhkan data-data dan asumsi dari seluruh internal perusahaan dan seluruh aspek lingkungan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek teknik dan teknologi, pasar dan pemasaran, dan manajemen untuk menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja dan program pengembangannya. Yang keempat, aspek keuangan akan membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknik dan teknologi untuk menentukan besar pendapatan dan biaya yang harus ditanggung badan usaha. Berikut telah kami tampilkan hasil presentasi mengenai evaluasi proyek. Semoga bermanfaat bagi pendengar dan pembaca. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.